bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah memelihara kami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalankan pekerjaan, aktivitas-aktivitas kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami hari perhentian. Kami berhenti, kami bisa beristirahat semata-mata karena Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan itulah yang menjadi sandaran hidup kami. Kami hidup di dalam dunia yang bergejolak, tapi kami memiliki sandaran ketika kami berhadapan dengan gejolak dunia ini, yaitu Kristus yang tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Dan pada hari ini Engkau membawa kami ke dalam rumah ini untuk bersama-sama menikmati perhentian itu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberikan kepada kami firman melalui khotbah yang akan disampaikan. Dan kiranya Tuhan yang memberikan kepada hamba-Mu ini firman-Mu dan keberanian untuk menyatakannya. Kami berdoa supaya hati kami dipersiapkan seperti tanah yang gembur untuk menerima benih firman-Mu. Kami serahkan waktu yang akan berjalan di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 24 sampai 27. Mari kita bersama-sama membuka bagian ini. Kolose 1 ayat 24 sampai 27. Kita akan membacakannya secara responsoria. Saya akan membacakan ayat 24 dan saudara-saudara menyambut dengan ayat 25. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-27. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Pelayanan Paulus bukanlah pelayanan yang mudah. Sebelum menulis surat Kolose, Paulus telah mengalami berbagai penderitaan dan ketika menulis surat Kolose, dia sendiri sedang berada dalam penjara. Penderitaan tidak membuat Paulus menyesali panggilannya. Ia tidak mengeluh, ia tidak bersungut-sungut ketika menulis surat Kolose. Saudara-saudara bisa perhatikan pada ayat yang ke-24. Saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan ayat ke-24 sekali lagi. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Saudara-saudara guys, oleh Tuhan, pelayanan Paulus adalah pelayanan yang sulit. Dia mengalami berbagai penderitaan. Sebelum di penjara, saudara-saudara, dia sudah pernah mengalami penganiayaan. Dan saudara guys, oleh Tuhan, akhirnya dia sendiri dipenjarakan. Nah saudara-saudara, apakah dia bersungut-sungut? Apakah dia menyesali? Kalau tahu begini, gak mau saya memberitakan Injil. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, ayat 24 menunjukkan bahwa Paulus tidak menyesali panggilannya. Dia berkata, aku bersukacita boleh menderita. Saudara-saudara, banyak orang mau melayani, tapi tidak semua orang mau membayar harga dalam pelayanan. Saya ulangi sekali lagi kalimat ini, saudara-saudara. Banyak orang mau melayani, tapi tidak semua orang mau membayar harga dalam pelayanan. Banyak orang bersedia melayani asalkan tidak mengganggu jadwal, tidak menguras tenaga, tidak menuntut pengorbanan, tidak membuat dikritik, tidak mengusik kenyamanan, dan tetap mendapatkan penghargaan atau pujian. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini ingin dipakai Tuhan, tapi tidak ingin banyak diganggu oleh pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, banyak orang kalau ditanya mau melayani, mau. Memang tidak semua orang, saudara-saudara, kalau ditanya melayani mau, saudara-saudara. Ada juga orang kalau ditanya mau melayani, enggak, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, cukup banyak juga orang kalau ditanya mau melayani, mau. Mau, saudara-saudara. Mau melayani di gereja, mau. Tapi saudara-saudara, kalau ditanya, mau enggak melayani, tapi harus membayar harga yang begitu mahal. Oh, ntar dulu. Oh, saya mau melayani, tapi saya tidak mau membayar harga. Saya mau dipakai oleh Tuhan, tapi saya nggak mau diganggu oleh pekerjaan Tuhan.
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya bukan sekedar apakah saya mau melayani. Karena kalau pertanyaannya cuma apakah saya mau melayani, saudara-saudara, cukup banyak akan menjawab positif, mau. Tapi saudara-saudara, pertanyaannya tidak cukup cuma apakah saya mau melayani. Pertanyaannya tidak cukup apakah saudara mau melayani. Pertanyaannya adalah apakah saudara masih mau melayani ketika pelayanan itu menuntut harga yang mahal. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ayat 24 dan ayat 25 menunjukkan dua dimensi dalam pelayanan Paulus. Dalam bahasa Yunani, kedua ayat ini menggunakan kata yang berasal dari akar yang sama, yaitu plero. Mari kita bersama-sama memperhatikan ayat 24 sekali lagi. Pada ayat 24 muncul kata menggenapkan. Menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Nah, kata menggenapkan pada ayat itu dalam bahasa Yunaninya anaplero. Dan perhatikan lagi ayat 25. Di situ muncul kata sepenuhnya. Meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Kata sepenuhnya pada ayat itu dalam bahasa Yunaninya plero. Jadi saudara-saudara, ayat 24 menggunakan kata anaplero dan ayat 25 menggunakan kata plero. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat dua dimensi dalam pelayanan Paulus dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, ia menanggung penderitaan sepenuhnya karena pemberitaan Injil. Yang kedua, ia memberitakan Injil dengan sepenuhnya. Yang pertama, ia menanggung penderitaan sepenuhnya karena pemberitaan Injil. Dan yang kedua, ia memberitakan Injil dengan sepenuhnya. Yang pertama, ia menanggung penderitaan habis-habisan. Karena apa? Memberitakan Injil. Dan yang kedua, dia memberitakan Injil dengan habis-habisan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat ada satu prinsip dalam pelayanan. Memberitakan firman dan menderita karena firman itu berjalan bersama. Memberitakan firman dan menderita karena firman itu going together, saudara-saudara. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus tidak mungkin bisa menjalankan panggilan Allah dalam hidupnya tanpa membayar harga. Saudara dan saya tidak bisa melayani tanpa bayar harga. Saudara-saudara, tidak ada pelayanan yang tidak bayar harga. Kalau pelayanan itu tidak bayar harga, maka sebenarnya itu bukan pelayanan. Saudara-saudara, jadi orang-orang yang hanya mau melayani tapi tidak siap bayar harga dalam pelayanan, saudara-saudara, sebenarnya dia bukan lagi pelayanan, dia lagi pertunjukan. Pelayanan tanpa bayar harga itu cuma performance. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang semangat waktu awal melayani, tapi mulai mundur ketika dituntut bayar harga. Maka sebenarnya selama ini bukan pelayanan. Selama ini cuma pertunjukan, show off. Show off. Saudara-saudara, dari penjelasan ini, saudara-saudara, kita sudah bisa melihat ada suatu prinsip dalam pelayanan. Tidak ada pelayanan yang tidak bayar harga. Tanda kalau itu adalah pelayanan, tanda kita benar-benar melayani adalah kerelaan kita untuk membayar harga. Saudara-saudara, di dalam ayat 24, saudara-saudara, pada ayat 24 ini kita bisa melihat apa kata Paulus. Saudara-saudara, dari ayat 24 sampai ayat 27 kita bisa melihat apa yang dikatakan Paulus. Saudara-saudara, tidak mungkin kita memberitakan firman kalau kita tidak berani atau tidak rela menderita karena firman itu. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, tidak mungkin pemberitaan firman itu tidak membuat saudara menderita. Pemberitaan firman dan menderita karena firman going together. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa Paulus bersedia membayar harga sebesar itu? Apakah Paulus tahu harga yang dia bayar begitu besar? Tahu. Apakah Paulus menyesal? Tidak. Dia berkata, aku bersuka cita. Wah, Paulus, kamu sebelum masuk penjara saja sudah berapa kali dianiaya. Sudah dianiaya masuk penjara juga. Apakah kamu nyesal? Enggak. Di dalam surat Kolose ayat pasal 1 ayat 24 dia berkata, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Mengapa? Mengapa? Yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama, Paulus bersedia membayar harga karena dia tahu penderitaannya tidak sia-sia.
Mengapa Paulus tidak menyesal walaupun dia harus bayar harga yang begitu mahal? Karena dia tahu penderitaannya tidak sia-sia. Perhatikan lagi ayat 24, saudara-saudara. Ayat 24. Aku bersuka cita, aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara-saudara, penderitaan merupakan bagian dari pelayanan Paulus. Penderitaan bukanlah sesuatu yang muncul secara kebetulan atau secara kecelakaan. Saudara-saudara, Paulus tidak melihat penderitaan dalam pelayanan itu sebagai kecelakaan. Sejak awal dia melayani Tuhan, dia sudah tahu pelayanannya akan penuh dengan penderitaan. Mari kita melihat sebentar Kisah Rasul 9 ayat 16. Silakan saudara-saudara membuka ayat ini. Apa yang dikatakan oleh Kisah Rasul 9 ayat 16. Saudara-saudara kalau perhatikan konteksnya, Kisah Rasul 9 itu saudara dikasih oleh Tuhan adalah pertemuan Ananias dengan Paulus. Tapi sebelum pertemuan Ananias dengan Paulus, saudara-saudara, ceritanya mengenai apa? Pertobatan Paulus di Damsyik. Waktu Paulus on the way ke Damsyik, saudara-saudara, dia bertemu dengan Yesus. Lalu matanya buta. Nah, saudara-saudara, sebelum nanti Paulus bisa melihat kembali, saudara-saudara, Ananias datang. Waktu Tuhan datang kepada Ananias, saudara-saudara, Ananias pun takut. Karena dia sudah dengar Paulus datang ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen. Masa saya pergi kepada Paulus yang datang untuk menangkap saya? Saudara-saudara, penafsir mengatakan sangat besar kemungkinan, saudara-saudara, daftar nama pertama yang akan ditangkap Paulus itu Ananias. Sangat besar kemungkinan, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau saudara baca di dalam pasal 8 sampai pasal 9, tidak satu nama pun muncul. Tidak ada nama orang Kristen yang muncul. Nama orang Kristen yang baru muncul, saudara, Ananias. Ada besar kemungkinan, saudara-saudara, Ananias ini adalah pemimpin gereja di Damsyik. Saudara-saudara, kalau Paulus datang ke Damsyik, saudara-saudara, nggak mungkin dia nangkap random. Pasti ada targetnya, DPO. Nah, saudara-saudara ya, DPO. Jadi saudara-saudara, Ananias ini masuk dalam DPO-nya Paulus. Saudara bisa bayangkan Tuhan datang sama Ananias. Ananias sekarang pergi ke rumah orang itu. Siapa di sana Tuhan? Paulus. Lah, saya aja jadi DPO-nya dia, gitu ya. Ya dia aja nggak bisa nangkap saya, sudah syukur. Sekarang saya nongol lagi di depan dia. Apa kata Tuhan sama Ananias? Nggak usah takut. Karena saya punya rencana untuk orang ini. Apa rencana aku? Ayat 16. Perhatikan ayat 16, kita baca sama-sama ya. Saudara perhatikan saya bacakan. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Harus. Jadi saudara-saudara, dari sejak awal Paulus tahu, setelah jadi rasul akan ada penderitaan dalam pelayanannya. Harus. Harus artinya apa? Nggak boleh tidak. Banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara-saudara, Paulus dipanggil bukan hanya untuk memberitakan nama Kristus, tetapi juga untuk menanggung penderitaan karena nama Kristus. Saudara mau memberitakan nama Kristus? Mau. Saudara rela nggak menderita untuk nama Kristus? Nah, ini masalah, saudara-saudara. Nggak mungkin saudara bisa memberitakan nama Kristus kalau saudara tidak mau menderita demi nama Kristus. Orang yang memberitakan Injil, memberitakan apa? Memberitakan nama Kristus. Dia harus bersedia untuk ditampar karena nama itu. Maka saudara-saudara seringkali ya, orang itu mau penginjilan saudara-saudara, tapi dia pulang dengan menyesal. Kenapa? Dari tadi Pak, nggak nyampe-nyampe Pak. Ngapain ya nggak nyampe? Saya sudah bicara 2 jam, Pak, muter-muter. Ya dari cuaca, terus. Akhirnya saya nggak nyampe-nyampe apa? Nggak nyampe-nyampe menceritakan nama Kristus. Kenapa? Tadi sudah pembicaranya bagus Pak. Saya takut begitu saya keluar nama Kristus, berubah suasananya. Saudara pernah mengalami ini? Udah cerita saudara-saudara sama orang itu. Ya, cuaca bagus Pak hari ini, bagus banget. Nah saudara-saudara masih aman ini saudara-saudara ya. Menurut Bapak cuaca bagus ini dari siapa? Dari Tuhan. Nah saudara-saudara masih aman saudara-saudara ya. Lalu udah panjang saudara-saudara kasih Tuhan ya. Itu sudah nyasar ke brandnya bonus saudara kasih oleh Tuhan ya. Kemana-mana ini. Ini harinya Pak, ya sampai di sini dulu ya pembicaraan kita ya Pak ya. Sampai ketemu lagi kalau lain kali. Lah tadi Bapak mau ngapain? Mau menginjili. Lah tadi ya akhirnya Pak dari cuaca cerah sampai brandnya bonus saudara kasih oleh Tuhan ya. Sampai pengucapan minus. Sudah bicarakan semua ini. Sudah bagus jembatannya. Sudah, tapi kebanyakan bikin jembatan. Jembatan dibikin untuk diseberangi, saudara-saudara ya. Nggak ada gunanya sudah bikin jembatan 100 km pun. Akhirnya saudara nggak berani lewat. Tapi bukankah sering kali saudara-saudara, ini namanya pra penginjilan Pak.
Apa? Bikin jembatan dulu dengan lawan kita, Pak. Bikin jembatan dulu, jembatan. Tapi saudara itu jembatannya kepanjangan. Masuknya kapan nih? Iya Pak, tadi sudah enak banget Pak. Sudah sohib kita Pak. Pembicaraan tadi dari nggak kenal jadi dekat. Tapi saya takut Pak, begitu saya keluarkan nama Yesus, buyar semua. Kenapa? Ya saya takut Pak. Sudah dekat-dekat begitu nama Yesus, dia tabok saya. Nah menarik saudara-saudara ya. Saudara mau memberitakan nama Kristus, siap enggak menderita untuk nama Kristus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada penafsir yang bilang begini, kemungkinan waktu Paulus tulis Kolose 1:24, dia teringat kembali perkataan Allah kepada Ananias itu. Banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Makanya waktu di penjara dia enggak bersungut-sungut. Kenapa dia bersuka cita? Loh, ini bukan kejutan. Penderitaan ini bukan kejutan. Penderitaan ini bukan kecelakaan. Penderitaan ini bukan kebetulan. Dari awal Tuhan sudah kasih job desk-nya. Banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Saudara-saudara, mari kita lihat 3 ungkapan yang dipakai Paulus untuk memperlihatkan tujuan penderitaannya. Masih ayat yang ke-24. Karena kamu untuk tubuhnya, yaitu jemaat. 3 kata. Karena kamu untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Apa yang bisa kita lihat dari 3 kata ini? Paulus menderita bukan untuk kepentingannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang itu yang tidak mau menderita. Tapi kalau saya tanya, ada enggak saudara-saudara ya? Atau saudara dikasihi oleh Tuhan, apakah semua orang tidak mau menderita? Apakah orang Kristen, hanya orang Kristen yang mau menderita? Orang enggak Kristen itu takut menderita? Enggak. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya semua orang itu bukan takut menderita. Menderita itu apa? Enggak hanya orang Kristen yang rela menderita, saudara-saudara. Hampir semua orang itu kalau ditanya mau menderita, ya mau. Untuk apa? Saudara-saudara, kalau untuk diri sendiri, saya percaya sebagian besar orang enggak takut menderita. Enggak takut saudara-saudara. Perhatikan, mahasiswa. Saudara-saudara, ya kalau ditanya, kamu kenapa sih mau kuliah? Kamu enggak capek? 4 tahun. Berapa mata kuliah, SKS-nya? Bikin tugasnya berapa banyak? Tidur sampai malam. Ujian. Oh capek dong. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tapi saudara-saudara saya tanya, mahasiswa yang kuliahnya enggak beres, wah itu enggak menderita Pak. Siapa bilang enggak menderita? Saya tanya, kenapa dia enggak kuliah? Waktu jam kuliah enggak kuliah, kenapa saudara-saudara? Naik gunung. Nah, saya tanya, naik gunung menderita enggak? Saudara-saudara, saya pernah naik gunung, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, hanya 2 gunung yang saya pernah daki. Ya, dan gunung yang kedua saya kapok. Saudara-saudara, saya naik gunung dulu bukan karena hobi, tapi karena kebersamaan, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, karena saya dulu pembina pemuda naik gunung, saya pikir-pikir masa pembinanya enggak, saudara-saudara ya, maka saya naik gunung juga. Saya enggak tahu apa yang dinikmati orang naik gunung. Ya, lalu setelah saya turun dari Gunung Pangrango, saudara kasih oleh Tuhan, mahasiswa bilang, Pak kita lanjut lagi Gunung Ijen Pak. Dia bilang, waduh, Ijen di mana? Saya enggak tahu saudara, Ijen di mana saudara-saudara. Bukan di Jakarta ya? Bukan, dia bilang. Ngapain kita jauh-jauh ke sana? Wah, tapi saudara-saudara saya perhatikan ya, mahasiswa pencinta alam, sampai bolos kuliah demi naik gunung. Kalau kamu memang kuliah untuk naik gunung, jangan kuliah. Masa kamu dikirim orang tuamu kuliah, kamu habiskan dengan naik gunung. Tapi saya tanya, menderita nggak naik gunung? Menderita loh. Tapi saudara-saudara, kenapa ya mahasiswa itu memilih untuk tidak kuliah demi naik gunung? Ya saudara-saudara, mahasiswa yang rajin bilang, saya nggak ngerti ya, kok kamu mau naik gunung demi kuliah? Dia tanya balik, saya nggak ngerti ya, kamu lebih pilih kuliah daripada naik gunung. Saudara-saudara, naik gunung menderita loh. Ya. Tapi saudara-saudara, kalau saya tanya mahasiswa itu, kamu nggak merasa capek naik gunung? Capek lah, saya bilang enggak. Ya tapi setelah lihat pemandangannya, bahagia. Ya mahasiswa yang rajin kuliah, ya saya juga capek. Tapi setelah wisuda, saya juga bahagia. Ya kita dua-duanya akan keluar kampus katanya saudara-saudara ya. Saya keluar dari pintu depan, kamu keluar dari pintu belakang. Itu aja bedanya. Ya saya wisuda, kamu ya sudah. Saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya kalau kamu nggak kuliah karena naik gunung ya kamu nanti ya sudah. Kalau saya ya kuliah tapi nggak naik gunung ya saya wisuda, udah itu aja.
Saya tanya mahasiswa yang pecinta alam, saudara-saudara, yang sampai bolos. Saya nggak mengatakan semua mahasiswa pecinta alam begini ya, saudara-saudara ya. Tapi sampai bolos gitu, menderita loh. Tapi kan, saudara-saudara dia bilang, terbayar Pak, terbayar. Ya, apa terbayarnya? Iya, waktu saya lihat view-nya Pak. Ya, tapi setelah itu kamu nggak dapat ijazah. Terbayar nggak itu? Nanti aja dipikirkan Pak. Dia bilang, nah, apakah hanya orang Kristen yang mau menderita? Tidak. Orang akan mau menderita kalau penderitaannya menghasilkan sesuatu untuk dirinya. Atlet itu kurang menderita apa, saudara-saudara? Ya, sebelum pertandingan di karantina, saudara-saudara dikerjain sama pelatihnya. Wah. Ya, tapi kan setelah dapat medali emas, ya nggak apa-apa. Tapi saudara-saudara, Paulus bukan menderita untuk dirinya loh. Untukmu. Untukmu. Apa yang saya dapat dari menderita kayak gini, kata Paulus? Nggak ada. Kalau lihat diri saya, apa ini? Nggak dapat apa-apa. Tapi saya bukan menderita untuk saya menderita untuk kamu. Tapi saudara-saudara perhatikan, kok bisa bersuka cita ya? Dia yang menderita, orang lain yang dapat manfaat, dia yang happy. Itu kebesaran hati orang Kristen. Saudara-saudara, saya menderita, saya yang dapat, saya yang happy. Wajar, manusiawi itu. Saya yang menderita, orang yang dapat manfaat, saya yang bersuka cita. Saya pikir-pikir, hati Paulus ini terbuat dari apa sih? Dia yang menderita, orang yang dapat manfaat, dia yang bersuka cita. Ini hati terbuat dari apa? Saudara-saudara, hati saudara kayak gini kayak. Saudara bisa nggak mengatakan, aku bersuka cita, boleh menderita untukmu. Saudara-saudara pikir-pikir ya, misionaris yang datang ke Indonesia dulu itu, saudara-saudara itu nggak bayar harga. Kalau saya jadi misionaris, saudara-saudara dari Belanda, disuruh ke Indonesia, no, saudara tahu kan, VOC waktu datang ke Indonesia, orang-orang Belanda yang mereka bawa ke sini adalah orang-orang Belanda yang tak berpendidikan. Preman-preman pasar di Amsterdam itu, saudara-saudara. Itu yang mereka bawa ke Indonesia. Karena kalau orang Belanda berpendidikan, disuruh datang ke Indonesia, dia bilang, emang gua gabut di sini. Sampai saya ke Indonesia 2 bulan perjalanan, iya kalau selamat, kalau enggak, maka saudara-saudara, VOC waktu rekrut orang ke Indonesia, ya hanya preman yang mau. Ditanya, ada kerjaan? Enggak, ngapain kerjaanmu? Ya enggak jelas juga di sini. Ayo ikut kita kemana? Ke Hindia Belanda. Di mana itu? Di suatu tempat jauh di sana. Daripada di sini juga enggak jelas. Saudara-saudara kan, ya orang Indonesia juga banyak begitu ya saudara-saudara ya. Ya kan? Kenapa? Ya di sini enggak jelas. Ayo, ikut saya. Apa? Kerja di mana? Ya di sini enggak jelas, ya pergi ke sana. Ya itulah yang dibawa orang Belanda ke Indonesia. Maka jangan heran saudara-saudara ya. Waktu VOC datang ke Indonesia, ya memang orang Indonesia langsung bentrok dengan orang-orang Belandanya. Karena memang yang dibawa bukan orang-orang Belanda yang terbaik. Tapi saudara perhatikan, misionaris yang datang ke Indonesia bukan gabut ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara misionaris dari Belanda datang ke Indonesia itu bukan karena di Belanda mereka nggak ada kerjaan. Aduh ngapain ya? Tiba-tiba gereja nanya, ada kerjaan? Nggak ada. Ayo ikut. Kemana? Ke Indonesia. Misionaris yang dibawa oleh Belanda saudara-saudara, orang-orang yang berpendidikan. Kalau mereka egois, mereka bisa bilang, enggak, di sini kita banyak kerjaan kok. Saudara-saudara dulu ada seorang bernama Hendrik Kramer, saudara-saudara Tuhan. Wah saya sangat salut. Ini bukan orang sembarangan saudara-saudara. Saudara-saudara Hendrik Kramer itu adalah pakar linguistik. Pakar linguistik saudara-saudara Tuhan. Nah hari itu misionaris Belanda membutuhkan penerjemah Alkitab ke bahasa Indonesia. Maka saudara-saudara Hendrik Kramer datang dari Belanda. Saudara-saudara Hendrik Kramer setelah selesai misinya di Indonesia, dia pulang ke Belanda langsung jadi profesor di Leiden. Jadi saudara jangan pikir dia datang ke Indonesia gabut-gabutan saudara-saudara Tuhan ya. Ya saudara-saudara di Indonesia bingung, aduh ngapain ya? Oh jalan-jalan lah, lihat danau Tondano. Enggak saudara-saudara Tuhan, dia kerja. Dia pakar linguistik saudara-saudara. Nah saudara-saudara dia lah yang salah satu berjasa ketika mendirikan STT Jakarta. Bukan orang sembarangan. Saudara-saudara, kalau pikir-pikir ya, lebih enak tinggal di mana sih? Di Amsterdam atau di hutan-hutan belantara kayak gitu? Lebih enak tinggal di Amsterdam lah. Tapi mereka mau ke sini, itu bayar harga. Mahal. Mahal. No mention saudara-saudara pergi ke Sumatera Utara. Saudara jangan pikir no mention itu orang sembarangan saudara-saudara Tuhan. Ya. Saudara-saudara no mention akhirnya dapat gelar kehormatan dari satu universitas di Jerman.
Bukan orang sembarangan. Hudson Taylor, dokter. Sudah tahu misionaris-misionaris pertama yang datang ke misionaris-misionaris pertama yang datang ke Asia dan Afrika, Afrika pada umumnya, saudara kasih Tuhan, Asia dan Afrika ya. Itu bukan orang-orang nganggur. C.T. Studd, saudara kasih Tuhan, itu pernah ke China, tapi akhirnya dia pergi ke Afrika, saudara kasih Tuhan. C.T. Studd itu salah satu lulusan terbaiknya Cambridge, cum laude dalam dua program studi, bahasa dan matematika, saudara kasih Tuhan. Itu otak kiri, otak kanannya, saudara kasih Tuhan, itu berfungsi dengan baik. Bahasa cum laude, saudara-saudara, baru matematika cum laude, dan terakhir, saudara-saudara, atlet kriket. Zaman itu belum ada basket. Kriket itu, saudara-saudara, itu basketnya hari ini. Wah. Livingstone, dokter. Sampai ada satu orang waktu Livingstone dikuburkan, saudara-saudara, itu dibawa ke Inggris jenazahnya. Nangis, dia bilang apa? Kami sama-sama dokter. Tapi karena saya cinta uang, saya nggak mau pergi jadi misionaris. Tapi dia, walaupun sebenarnya bisa cari uang di Inggris, dia pergi jadi misionaris. Saudara-saudara, maka saya agak-agak resah juga ya kalau lihat anak muda. Saya mau pelayanan misi Pak, di mana? Di salah satu daerah Pak yang terpencil di Indonesia ini. Terus saya tanya, kamu pendidikan sampai di mana? Saya cuma lulusan SMP Pak. Saya pikir-pikir, saudara-saudara, kenapa dia mau jadi misi? Apa jangan-jangan nggak dapat kerja di kota, lalu dia jadi misionaris ke hutan? Saya pikir. Saya ingat saudara-saudara, orang Eropa datang ke Indonesia ini ke hutan, tapi mereka bukan nganggur. Saya takutnya saudara-saudara, orang-orang yang berkedok misi ini sebenarnya nganggur di kota, pergi ke hutan dengan kedok rohani. Kemana saja ku telah sedia, karena tak bisa kemana-mana. Saudara-saudara Tuhan ya. Nyanyinya sih, kemana saja aku telah sedia. Emang mau kemana? Nggak tahu kemana juga sih Pak. Jadi kenapa aku pergi ke sana? Ya karena nggak bisa kemana-mana juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkorban. Paulus menderita bukan untuk dirinya, dia menderita untuk bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, mengapa Paulus mengalami banyak penderitaan waktu dia melayani? Saudara-saudara, penderitaan Paulus itu bisa dibagi menjadi dua ya. Pertama, penderitaan dari orang-orang Yahudi. Yang kedua, penderitaan dari orang-orang non-Yahudi. Saudara-saudara, Paulus melayani orang-orang non-Yahudi. Lalu saudara-saudara, orang Yahudi nggak senang. Loh, kamu kan orang Yahudi. Lalu kenapa kamu melayani orang-orang bukan Yahudi? Karena Tuhan mengasihi orang-orang bukan Yahudi. Wah, nggak nasionalis kamu. Kamu tahu kan, kita ini bangsa pilihan Tuhan. Masa kamu bilang sekarang kita sama dengan bangsa lain? Paulus bilang iya. Tuhan mengasihi kita seperti bangsa-bangsa lain juga. Kamu nasionalisme di mana Paulus? Ini kayaknya perlu dipertanyakan identitasmu. Maka saudara-saudara, Paulus dihina dan dianiaya sama orang-orang bukan orang Yahudi. Tapi begitu dia sampai sama orang Yahudi, saudara-saudara, sama. Dia datang kepada orang Yahudi, sama juga saudara-saudara. Dianiaya sama orang-orang non-Yahudi. Jadi dia dianiaya kiri dan kanan dong. Saya datang melayani kamu, malah kamu aniaya saya. Saya juga dianiaya sama bangsa saya sendiri. Saudara-saudara, untuk bisa memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi, salah satunya jemaat Kolose, Paulus harus dianiaya, bersedia menerima penganiayaan dari orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Saudara-saudara, pelayanan yang sungguh-sungguh selalu menuntut kita berkorban demi kebaikan orang. Saya ulangi ya, pelayanan yang sungguh-sungguh selalu menuntut kita berkorban demi kebaikan orang lain. Maka saudara-saudara, orang yang nggak selesai dengan dirinya nggak bisa melayani. Orang harus selesai dulu dengan dirinya, baru dia bisa melayani. Saudara-saudara, jangan melayani untuk cari sesuatu. Ya saudara bilang, saya nggak melayani untuk cari uang, cari identitas. Saya nggak melayani untuk cari uang Pak, saya cari aktualisasi diri. Saudara-saudara, saya nggak mengatakan semua orang itu terlalu duniawi ya. Saya melayani cari uang. Saya kok cari uang ya Pak? Nggak di sini saya melayani. Wah, saudara-saudara ya, justru di sini saya kasih banyak uang. Saya takut saudara-saudara, dia memang tidak cari uang untuk pelayanan, dia cari aktualisasi diri. Kenapa kamu melayani di sini? Cari uang? Enggak. Saya kalau cari uang Pak, nggak mau saya jadi song leader. Saya nggak katakan song leader begini saudara. Ini song leader di gereja orang, saudara Tuhan ya. Saudara-saudara ya. Saya nggak mau jadi song leader Pak.
Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi apa yang kamu cari? Gini Pak, saya kan pengen nyanyi dilihat banyak orang Pak, tapi saya waktu itu daftar audisi Pak, ditolak. Saya cari-cari di mana panggung yang bisa dengar saya Pak? Di gereja, saudara yang kasih oleh Tuhan ya, di gereja. Suara saya ini kalau nyanyi di luar nggak laku Pak, tapi kalau di gereja, lumayan lah. Jadi pelayanan untuk apa ini? Untuk cari panggung. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadi waktu saudara melayani, orang lain enggak yang dalam pikiran saudara? Enggak, saya. Orang yang belum selesai dengan dirinya tidak bisa melayani. Ya, saudara-saudara, pelayan itu enggak boleh jadi beban ya saudara-saudara. Pelayan itu tidak boleh menjadi beban orang lain. Karena nama kita pelayan, kita enggak boleh jadi beban orang lain. Orang lain jadi bebannya kita, iya. Lah, saudara-saudara melayani, tapi saudara jadi bebannya orang. Ya saudara selesai dulu dengan diri saudara lah. Baru saudara boleh melayani. Apalagi di gereja ini, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara melayani, saudara harus ingat satu prinsip di gereja ini, saudara-saudara, everything is not about you. Wah, itu repot saudara-saudara ya. Saya melayani, tapi saya pengen everything is about me. Di gereja ini saudara-saudara, pelayanan itu malah everything is not about me. Sudah sampai capek, saudara kasih oleh Tuhan, tidak ada yang bicarakan kita, tidak ada yang memuji kita. Aduh, ngapain saya capek-capek kalau akhirnya nggak ada yang memuji saya? Loh, pelayanan di gereja ini, saudara-saudara, memang prinsipnya everything is not about you. Saudara-saudara, mari kita perhatikan kalimat menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ini kalimat yang sulit dimengerti ya, saudara-saudara ya. Kalau saudara-saudara ikuti postingan saya, saudara-saudara, apakah Paulus itu mengatakan ada yang kurang pada penderitaan Kristus? Seakan-akan kan ayat 24 menggenapkan apa yang kurang. Lah, emang ada yang kurang? Saudara baca enggak ayat ini sebelum datang ke gereja, saudara-saudara? Enggak ya, saudara-saudara ya. Saudara nunggu nanti Pak Kalvin jelasin juga ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini kan khotbah eksposisi. Saya sarankan ya, saudara sebelum ke sini baca dulu ayatnya lah. Nah, saudara-saudara ya, saudara jangan datang tangan kosong. Dah tangan kosong, pikiran kosong, semua kosong, saudara Tuhan ya. Ya pulang kosong juga. Wah, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, ya kan kita akan khotbah eksposisi ya. Minimal surat Kolose saudara baca dulu lah, supaya saudara bisa ngikutin. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca ayat 24 ini, menggenapkan apa yang kurang. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Pada penderitaan Kristus. Emang ada yang kurang pada penderitaan Kristus? Nggak mungkin lah ada yang kurang. Ya saudara-saudara, apakah kalimat ini berarti Paulus merasa ada yang kurang? Oh, penderitaan Kristus masih kurang, maka saya sempurnakan dengan penderitaan saya. Aku bersuka cita, boleh menderita karena kamu menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Masa Paulus berpikir ada yang kurang? Nggak mungkin. Ya saudara-saudara, kita lihat aja ayat yang ke-20, saudara-saudara ya. Ayat yang ke-20 yang sudah kita renungkan minggu lalu. Ya, saya bacakan. Oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sesudah. Artinya darah Kristus cukup. Nggak ada yang kurang. Tapi pertanyaannya kalau nggak ada yang kurang, kenapa Paulus mengatakan menggenapkan apa yang kurang? Saudara-saudara, terus terang saja, ini adalah salah satu ayat yang sulit di dalam Alkitab. Ya, saudara-saudara, buku demi buku, tulisan di jurnal demi tulisan di jurnal sudah membahas kalimat ini. Apa maksud Paulus mengatakan menggenapkan apa yang kurang? Kalau memang dia sendiri tahu tidak mungkin ada yang kurang. Kalau nggak ada yang kurang, kenapa dia berkata menggenapkan apa yang kurang? Nah, saudara-saudara, kita perlu memahami sedikit latar belakang pemikiran Yahudi di balik kalimat ini. Karena Paulus adalah seorang rabi, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, waktu dia menuliskan ayat ini, kalimat ini, ada pemikiran Yahudi di belakangnya. Saudara-saudara, dalam pemikiran Yahudi, kedatangan zaman mesianik berhubungan dengan masa penderitaan umat Allah. Orang Yahudi menantikan Mesias, supaya Mesias mendirikan kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, menurut orang-orang Yahudi, nanti Mesias datang, dia akan mendirikan kerajaan Allah. Tapi kita kan harus terlibat di dalam revolusi itu. Kita harus terlibat. Loh, dalam keterlibatan inilah, mau nggak mau, umat Allah akan menderita. Dia akan mendirikan kerajaan Allah, tapi kita harus ikut ambil bagian di dalam revolusi itu.
Dan orang Yahudi kan melihat revolusinya revolusi politik, saudara-saudara Tuhan. Ya, maka mereka bilang, kami tunggu Mesias. Nanti kalau kami sudah lihat Mesiasnya, kami akan bayar harga untuk itu. Kami rela berdarah-darah untuk berperang bersama dengan Mesias itu. Nah, saudara-saudara, ada kemiripan pemikiran itu dengan ayat ini, tapi beda maknanya, bukan politik. Paulus tahu Mesiasnya Yesus. Yesus sudah datang. Kerajaan Allah sudah ada, tapi belum sempurna. Nah, saudara-saudara, sebelum kerajaan Allah datang dalam kesempurnaannya, disitulah gereja bersama dengan Kristus mendirikan kerajaan Allah. Dan mau nggak mau, saudara-saudara, gereja harus mengalami penganiayaan. Maka saudara-saudara Paulus mengatakan, ya tidak ada masalah untuk menderita. Kenapa? Loh, karena memang Mesias kalau datang, berikutnya apa? Penderitaan gereja. Dan Paulus berkata pada Kisah Rasul 14 ayat 22, silahkan saudara-saudara buka Kisah Rasul 14 ayat 22. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kisah Rasul 14 ayat 22. Saya akan membacakannya saudara-saudara karena kita tidak bisa membacakan semua ayatnya. Saya hanya membacakan satu kalimat saja. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Harus. Nah, saudara-saudara, ntar dulu. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus menderita banyak. Bukannya keselamatan itu anugerah, Pak. Bukannya ke surga itu anugerah. Loh, kenapa di sini seakan-akan kita masuk surga karena menderita? Saudara-saudara, di sini kerajaan surga itu bicara mengenai, di sini kerajaan surga itu bermakna eskatologis. Apa maksud Paulus mengatakan ini, saudara-saudara? Kemajuan kerajaan Allah tidak bisa dipisahkan dari penderitaan umat Allah. Atau lebih sederhana lagi, kemajuan Injil tidak bisa dipisahkan dari penderitaan kita. Injil tidak akan bisa maju-maju kalau tidak ada orang Kristen yang mau menderita. Saudara-saudara, kalau tidak ada yang mau menderita, Injil tidak akan dari Yerusalem ke Yudea. Kalau tidak ada yang mau menderita, Injil tidak akan dari Yudea ke Samaria. Kalau tidak ada yang mau menderita, Injil tidak akan dari Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kalau tidak ada yang mau menderita, Injil tidak akan sampai ke Minahasa. Harus ada yang bayar harga. Maka saudara-saudara bisa bayangkan ya, kalau dulu misionaris itu bilang, ngapain juga pergi jauh-jauh ke Indonesia ya? Aduh, ongkos, belum lagi mabuk laut. Saudara bisa bayangkan 2 bulan, saudara-saudara. Antimonya berapa liter itu, saudara-saudara ya? Ini gini, saudara-saudara itu kan. Wah, saudara-saudara, naik kapal saja dari Manado ke Talaut, saudara-saudara, itu enggak berhari-hari, itu cuma jam-jaman, saudara-saudara ya. Itu kalau orang nggak tahan itu, saudara-saudara bisa muntah-muntah itu. Sampai di Talaut, saudara-saudara bisa rumah sakit dulu sebelum pelayanan, saudara-saudara. Saya bisa bayangkan kalau misionaris dulu dari Belanda, belum ada mesin, kapal dayung. Sebulan lah, ayo saudara-saudara, sebulan. Saudara kalau mabuk laut itu antimo, saudara. Tiap hari antimo, saudara Tuhan. Sampai saudara kebal dengan antimo. Sampai saudara akan kebal dengan antimo. Kenapa? Aduh, ini 1 bulan di laut. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tapi kita bersyukur ya, mereka mau menderita. Saudara-saudara, menderita di perjalanan, sampai di Minahasa memang nggak menderita juga. Makanan nggak cocok, cuaca nggak cocok, budaya nggak cocok. Waduh, ini penderitaan demi penderitaan, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya kalau ingat-ingat ya misionaris-misionaris itu, saya tidak bisa mengatakan pindah dari Jakarta ke Manado itu menderita, saudara-saudara. Karena apa yang dialami misionaris itu jauh lebih berat daripada saya. Tapi mereka bayar harga supaya nenek moyang saudara bisa jadi orang percaya. Tapi saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini masih ada enggak ya yang mau menderita supaya Injil bisa mengalami kemajuan? Saudara-saudara, di dalam gereja ini bayar harga itu tidak terhindarkan. Dan kita bukan bayar harga untuk diri kita. Kita membayar harga untuk Injil.
Kalau kita pikir-pikir saudara-saudara ya, kita janji iman untuk kebaktian Natal Pendeta Stephen Tong. Untuk siapa sih kebaktian itu saudara-saudara? Untuk kita. Bukan untuk Kota Manado. Untuk Kota Manado supaya orang-orang di sini bisa dengar Injil. Tapi yang menanggung biayanya siapa? Panitia. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu kita bikin sal. Ya, saudara-saudara, siapa yang nanggung seluruh kerja kerasnya? Panitia. Saudara-saudara, itu bukan cuma soal uang. Banyak orang pikir, oh kan peserta bayar Pak, untuk bayar makan doang. Saudara-saudara, tapi saudara-saudara kalau lihat dari lantai 1 sampai lantai 3, saudara Tuhan, itu nggak bisa dibayar dengan uang. Saudara kalau tanya, ada nggak jasa pembuatan dekorasi? Nggak ada, saudara Tuhan. Guru sekolah minggu yang bikin. Untuk siapa? Untuk anak orang. Saudara-saudara, jangan-jangan orang tuanya pun nggak peduli anaknya. Kita humas sama orang tua. Ayo Bu, Pak, ikut sal anaknya. Bayar nggak? Bayar. Ih, kok acara gereja bayar? Saudara-saudara, itu cuma bayar makan anakmu. 2 hari lagi. Tapi yang khotbah nggak dibayar. Yang bikin dekorasi nggak dibayar. Oh saudara-saudara, 2 tahun lalu soal pertama saudara Tuhan ada yang pulang sampai jam 2 pagi. Ya. Lalu pikir untuk siapa ini? Untuk 120 anak saudara Tuhan. Anak sekolah minggu kita cuma 30 kok paling banyak. Top itu 30. Jadi sisanya itu bukan anak sekolah minggu kita, itu anak sekolah minggu orang lain kok itu. Lalu selesai sudah. Selesai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus menjadi gereja yang berani bayar harga. Saudara-saudara, saya ingin kita ini gereja yang berani bayar harga. Saya ingin kita jemaat yang berani bayar harga. Maka saudara-saudara ada orang bilang, ada itu ya orang pindah ke GRI karena ingin cari kenyamanan. Oh, enggak salah kamu. Saudara-saudara, menjadi anggota GRI itu bukan mencari kenyamanan, meninggalkan kenyamanan dan masuk ke dalam ketidaknyamanan. Kita kan baru upacara atestasi dan sakramen baptisan, saudara Tuhan, orang baru masuk jadi anggota. Itu yang saya selalu tekankan ketika wawancara. Apa motivasimu pindah ke sini? Cari kenyamanan. Oh, kalau itu motivasimu, siap-siap kecewa. Gereja ini bukan memberikan kenyamanan, menarikmu dari kenyamananmu untuk masuk ke dalam bayar harga. Bayar harga. Ya saudara-saudara, bentar-bentar janji iman, saudara Tuhan. Ini gereja banyak sekali pengorbanannya ya. Loh, saudara-saudara, Paulus berkata, aku bersukacita menderita untuk kamu. Untuk kamu. Bukan hanya uang, saudara-saudara ya. Bukan hanya uang, banyak. Ya, saudara-saudara. Maka saudara-saudara orang yang tidak rela bayar harga, ya sulit untuk beradaptasi di sini. Saya datang ingin dilayani Pak, loh kalau saya malah yang banyak bayar harga. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi jemaat yang rela bayar harga. Mari kita lihat yang kedua, saudara-saudara. Paulus membayar harga karena dia melihat pelayanannya adalah kepercayaan dari Allah. Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada aku. Saudara-saudara, Paulus di sini menyebut dirinya sebagai pelayan. Dia rasul. Saudara-saudara, tidak ada lagi jabatan rasul. Nabi rasul tidak ada lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus itu rasul. Dia adalah orang yang langsung dipanggil oleh Tuhan. Tapi waktu dia berbicara kepada jemaat Kolose, pelayan. Bahasa Yunani-nya diakonos. Saudara-saudara, diakonos itu adalah kata yang digunakan untuk pengelola, bukan pemilik. Saya ini bukan pemilik gereja, kata Paulus. Saya ini adalah pengelola. Pemiliknya Tuhan. Saya cuma dipercaya oleh Tuhan. Itulah diakonos. Saudara-saudara, Paulus melayani sebagai pengelola. Maka saudara kasih oleh Tuhan, di sini kita belajar satu hal ya. Hari ini kan
Istilah diaken itu kan sudah dipakai untuk pejabat gerejawi. Pejabat gerejawi. Saudara-saudara, tidak semua orang disebut sebagai diaken. Tidak semua orang disebut sebagai penatua. Itulah namanya jabatan gereja. Ada orang melayani tanpa jabatan, saudara-saudara Tuhan. Ya, penata layan. Mereka melayani tapi bukan ada jabatan. Tapi penatua dan diaken adalah pejabat gerejawi. Tapi saudara perhatikan apa kata Alkitab. Dari dulu saudara-saudara, seorang pejabat gerejawi harus punya hati pelayan. Tapi sekarang saudara-saudara, banyak orang menyebut diri pelayan tapi hatinya pejabat. Banyak orang di gereja menyebut saya pelayan di gereja ini. Oh, tapi hatinya hati pejabat, saudara Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan yang menjabat itu yang melayani. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak tanggung jawabnya. Maka saudara-saudara, memilih orang jadi pejabat di gereja harus memastikan hatinya hati pelayan enggak? Maka saudara-saudara, bagaimana memilih orang jadi pejabat di gereja? Coba lihat sebelum ada jabatan, melayani enggak? Bahaya saudara-saudara ya, kita angkat orang jadi pejabat di gereja, tapi hati, mental, mindset, bukan pelayan. Mindset pejabat. Pengen duduk di depan. Kenapa harus duduk di depan? Supaya orang tahu, Pak, kami diaken di gereja ini. Emang terus orang tahu kenapa? Ya supaya tahu aja, Pak. Ini saudara-saudara, ini diaken krisis jabatan, krisis identitas maksudnya. Jadi kenapa taruh di depan? Supaya orang tahu, Pak. Loh, harusnya orang tahu bukan karena kamu duduk di depan. Orang tahu karena kamu pelayanan. Ini nggak ada gunanya, saudara-saudara duduk di depan. Supaya orang tahu saya pelayan. Loh, saudara-saudara, di restoran itu nggak ada pelayan yang duduk di depan. Tapi semua orang tahu mereka pelayan. Loh, kenapa di gereja tiba-tiba jadi terbalik? Saya harus dikenal sebagai pelayan. Saudara-saudara, nggak ada pelayan restoran yang mengatakan itu. Saya harus dikenal sebagai pelayan. Maka dia nggak kerja, saudara-saudara. Ya kan, orang datang makan, dia duduk bersama orang yang makan di meja. Bapak ngapain di sini? Saya pelayan, Pak. Loh kamu pelayan, kok kamu malah duduk bersama dengan saya? Supaya orang tahu, Pak, saya pelayan. Justru orang tahu kamu pelayanan, kalau kamu nggak duduk, kamu pelayanan. Ya, saudara-saudara, itu yang bikin gereja itu jadi susah bergerak. Kenapa? Orang yang kita asumsikan bisa melayani, malah dia tidak melayani. Orang yang kita asumsikan bisa efektif, malah dia tidak efektif. Hari Minggu duduk. Itu. Terus ngapain di sini? Ya, saudara-saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, orang yang semakin tinggi di gereja justru semakin banyak turun ke bawah pelayanan. Paulus berkata, saya bukan pemilik, saya rasul loh. Tapi saya pelayan. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat, saudara kasih oleh Tuhan, apa pelayanan Paulus di dalam ayat yang ke-25 ini. Mari kita perhatikan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Bahasa Yunaninya oikonomia. Saya pelayan. Pelayan di mana? Pelayan di rumah tangga. Itu kan oikonomia, oikonomos, ekonomi. Allah itu punya rumah tangga. Rumah tangga, saudara-saudara, itu kalau kita bayangkan sekarang saudara kayak rumah, saudara-saudara. Rumah tangga itu bicara mengenai pengaturan. Ya paling sederhana gini, saudara-saudara ya. Aku adalah pelayan dalam rencana Allah yang besar. Sesuai dengan tugas itulah aku melayani. Itu kira-kira kata Paulus. Sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Tugas apa? Di dalam rencana Allah. Nah, saudara-saudara, di sini kita harus melihat satu prinsip pelayanan. Saudara harus menemukan apa bagian saudara dalam rencana Allah. Semua orang yang melayani harus benar-benar sadar di dalam rencana Allah yang besar ini, what is my part? Bagian saya nggak sama dengan bagian saudara. Bagian Paulus nggak sama dengan bagian Petrus. Apa bagian Petrus? Untuk melayani orang Yahudi. Apa bagian Paulus? Melayani orang bukan Yahudi. Bagiannya beda-beda. Saya bagiannya apa? Saudara bagiannya apa? Orang yang melayani harus sadar, jelas, bagianku apa.
Saudara nggak tahu bagian saudara apa, saudara nggak bisa melayani. Di dalam rencana Allah yang besar, Petrus ke orang-orang Yahudi, Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi. Itu yang sudah kukerjakan. Apa bagianmu Paulus? Membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu namanya pengelola. Pengelola, aku hanya mengerjakan yang dipercayakan kepadaku. Saudara-saudara, orang yang mau melayani harus clear. Rencana Allah besar betul. Dan gak mungkin satu orang mengerjakan semua, itu gak mungkin. Orang harus sadar, di dalam rencana Allah yang besar ini bagianku yang mana? Kita bicara mengenai misi, saudara-saudara. Saudara jangan pikir misi itu adalah salah satu bagian dalam pelayanan gereja. Oh, pelayanan misi. Salah, saudara-saudara. Misi itu bukan salah satu bagian dari pelayanan gereja. Misi itu adalah alasan gereja ada. Ya, saudara-saudara. Jadi bukan salah satu bagian pelayanan gereja. Misi adalah alasan gereja ada. Jadi kalau ditanya, saudara-saudara, misionaris pertama siapa? Yesus. Diutus. Misionaris yang berikutnya siapa? Gereja yang diutus oleh Yesus. Jadi saudara yang bilang, misionaris adalah salah satu bagian dari gereja. Gereja itu sendiri misionaris. Tapi saudara-saudara, di dalam menjalankan rencana misi Allah, ada yang diutus misionaris. Itu bagiannya dia, pergi ke bangsa-bangsa. Tapi ada bagian yang mendukung. Ada bagian yang mendoakan. Nggak mungkin semua jadi misionaris, nggak mungkin. Tapi bukan berarti saudara-saudara, itu urusan dia tuh yang pergi ke suku-suku yang terasing itu. Nah, saya bagian saya ya kerjakan bagian saya lah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa bagian saudara? Ya, saudara nggak perlu iri dengan orang lain. Dia bagiannya nyanyi ya Pak, dilihat banyak orang. Lah itulah bagian dalam rencana Allah. Bagian saudara? Oh, bagian saya Pak, penonton yang baik Pak, ya. Ya, datang, duduk, dengar, pulang. Nah itu saudara-saudara ya, tidak mengkritik, saudara-saudara Tuhan, tidak berkomentar, datang, duduk, dengar, pulang. Dan sampai di bawah lantai 1 ada snack, saudara-saudara Tuhan. Nah. Terus kamu bagianmu apa? Aduh. Saudara-saudara, tugas gereja itu salah satunya adalah menuntun setiap anggotanya menemukan bagiannya. Saya ulangi saudara-saudara ya, tugas gereja itu salah satunya adalah menuntun anggota-anggotanya menemukan bagiannya. Tidak boleh ada anggota gereja itu penonton, itu nggak boleh. Kalau dia sudah ada dalam gereja sebagai anggota, pasti ada bagiannya. Dia aja yang nggak tahu. Gereja harus menuntun dia untuk menemukan bagiannya. Apa yang dipercayakan Allah kepadanya. Nah saudara-saudara, bagaimana Paulus menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya? Kita lihat lagi ayat 25 saudara-saudara. Bagaimana dia menjalankan tugasnya? Meneruskan firman Allah dengan sepenuhnya, atau terjemahan yang lain, menyatakan firman Allah dalam kepenuhannya, atau terjemahan lebih sederhana, memberitakan Injil seutuhnya. Apa artinya seutuhnya saudara-saudara? Nggak ada yang dikurang-kurangi. Apa adanya. Jadi bagaimana Paulus menjalankan tugas yang dipercayakan Allah kepada bangsa-bangsa lain itu? Memberitakan Injil kepada mereka, apa adanya. Apa adanya saudara-saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ditambah, tidak dikurang, tidak diedit. Tidak disesuaikan dengan selera pendengar. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Paulus ingin menyesuaikan seleranya dengan orang Yahudi, dia tidak akan mengatakan Allah mengasihi orang-orang non-Yahudi. Karena orang Yahudi, apalagi orang Yahudi yang paling fanatik, saudara dikasih oleh Tuhan, itu sangat alergi dengan kalimat itu. Allah mengasihi orang-orang non-Yahudi. Mana bisa, saya Abraham kok. Tapi Paulus waktu bicara mengenai, ketika Paulus bicara kepada orang Yahudi, dia dengan terus terang mengatakan, bukan hanya orang Yahudi loh umat Allah. Allah juga mengasihi bangsa yang lain. Orang Yahudi gedek sama Tuhan. Tapi Paulus enggak ada edit-editan. Ya memang cuma itu kok beritanya, itulah beritanya. Tapi saudara-saudara, Paulus kalau ingin menyesuaikan Injilnya dengan orang-orang non-Yahudi, apa yang harusnya dia bilang? Wah, kalian gak usah bertobat. Kalian selama ini kan sudah menyembah berhala, itu sudah cukup kok. Ya, kalau paling banter ya sudah banyak berhala, tambah Yesus satu lagi boleh lah ya. Selama ini kan sudah banyak juga. Apa sih masalahnya tambah satu lagi? Enggak loh, kata Paulus. Tinggalkan berhalamu, hanya ambil yang ini. Wah, orang non-Yahudi gedek juga sebenarnya oleh Tuhan.
Saudara perhatikan kenapa Paulus itu menderita ya. Karena pada orang yang non-Yahudi dia bilang apa? Semua berhalamu ini palsu. Kepada orang Yahudi, kalian itu sempit. Maka saudara-saudara, Paulus ditonjok kiri dan kanan. Orang non-Yahudi bilang, kamu ya, kita dari dulu sudah nyembah banyak dewa ini. Kamu bilang apa? Semuanya palsu. Memang kamu paling benar. Kepada orang Yahudi, saudara-saudara, wah kamu selama ini kita tahu, kita selama ini merasa kita bangsa pilihan Tuhan. Kok kamu merasa bangsa lain juga pilihan Tuhan? Wah, tapi saudara-saudara Paulus bilang apa? Saya nggak dipanggil untuk menyesuaikan Injil saya. Saya hanya memberitakan apa adanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mempunyai implikasi yang besar bagi kita. Saudara hanya pengelola. Saudara tidak dipanggil untuk menyenangkan orang lain. Saudara dipercayakan Allah Injil itu. Kita dipercayakan Allah Injil itu. Kita tidak dipanggil untuk menyenangkan orang lain. Saudara-saudara, kita tidak dipanggil untuk mengatakan apa yang populer. Kita tidak dipanggil untuk menghindari konflik. Kita tidak dipanggil untuk menyesuaikan Injil dengan selera zaman. Kita tidak dipanggil untuk memakai Alkitab demi kepentingan pribadi. Kita hanya dipanggil meneruskan Injil itu sepenuhnya. Seutuhnya. Saudara-saudara, ada satu ilustrasi yang bisa kita lihat dari Alkitab mengenai pengelola. Yusuf. Saudara-saudara, Yusuf itu kan bukan pemilik rumah, tapi rumah dikasih sama dia. Itu namanya pengelola. Tapi istri Potifar nggak dikasih sama dia. Maka waktu istri Potifar menggoda dia, saudara-saudara, dia langsung bilang, wah, Potifar cuma kasih rumah untuk saya. Saya nggak mungkin menyalahgunakan kepercayaan ini. Itulah pengelola yang baik. Tapi sudah tahu akhirnya masuk penjara kan? Saudara-saudara, itu Yusuf itu kan sebuah gambaran misionaris ya. Dia karena mau setia sama tuannya, masuk penjara dia, saudara-saudara. Saudara-saudara, kesadaran bahwa pelayanan itu kepercayaan akan mengubah cara kita melayani. Pelayanan mungkin melelahkan, tapi ingat siapa yang percayakan saudara. Waktu saudara mulai lelah dalam melayani, saudara jangan lihat jemaat. Saudara ingat siapa yang mempercayakan, Allah. Saudara kalau lihat jemaat, saudara-saudara, lelah. Makin lelah. Tak satu pun pujian yang saya terima dalam 1 bulan ini. Padahal saya sudah maksimal di dalam melayani. Saya sudah coba menjadi asyur paling ramah. Saya yang nggak bisa senyum, saya sudah coba untuk senyum. Bapak tahu sebelum saya ke gereja ini, sebelum tadi ke gereja ini, saya sudah latihan senyum seminggu dulu. Tapi sampai selesai ibadah, tidak ada yang komen bahwa saya ini asyur yang baik. Semua melupakan saya begitu saja. Ya, saudara kalau jemaat lelah. Tapi saudara mulai ingat, yang percayakan ini siapa sih? Tuhan kok. Yang ketiga, Paulus bersedia membayar harga karena dia tahu pelayanannya menghasilkan dampak yang kekal. Mari kita mulai dengan ayat 26. Ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Apa yang dimaksud rahasia di sini, saudara-saudara? Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang ke-27, saudara-saudara, maka jelas sekali yang dimaksud rahasia di sini Injil. Loh, kenapa dikatakan rahasia? Karena di perjanjian lama, saudara kasih oleh Tuhan, kita memang tidak bisa melihat Yesus Kristus dengan jelas. Bukan berarti tidak ada. Injil sudah ada di dalam perjanjian lama. Tapi Injil di perjanjian lama itu dalam bentuk rahasia. Rahasia itu baru disingkapkan dengan seutuhnya di perjanjian baru. Jadi saudara-saudara, di perjanjian lama sudah ada Injil. Saudara jangan pikir, oh Allah baru mengasihi bangsa-bangsa lain Pak setelah perjanjian baru. Tidak. Dari perjanjian lama Allah sudah mengasihi bangsa-bangsa lain. Oh, kalau saudara tanya, di mana Pak ayatnya? Saudara-saudara kalau perhatikan ya, oh saya jauh-jauh. Saudara perhatikan air bah. Saudara-saudara waktu air bah itu akan disurahkan, Tuhan bilang sama Nuh bikin bahtera.
Lalu setelah bikin bahtera, Tuhan bilang apa? Kumpulkan hewan, masuk ke dalam bahtera itu. Hewan yang mana? Haram atau halal? Saudara-saudara sudah dengar cerita air bah, baru sekarang juga berpikir, iya ya Pak, saya lupanya babi boleh masuk nggak Pak waktu itu ya? Kalau nggak boleh masuk, nggak ada babi hari ini saudara-saudara. Artinya saudara-saudara babi masuk, kalau nggak gimana bisa survive hari ini? Gimana saudara bisa hidup jadi orang Minahasa, saudara Tuhan, kalau hari itu babi tidak boleh masuk? Kata Nuh, ini nggak boleh masuk ini. Kenapa? Kapal ini kesempitan ini berat banget nih babi. Ya boleh masuk. Paniki boleh masuk nggak? Masuk. Loh kalau nggak, gimana bisa survive hari ini? Tapi saudara-saudara ingat baik-baik, emang orang Israel boleh makan babi? Nggak boleh loh. Haram itu. Loh, kok waktu zaman Nuh, Tuhan bilang selamatkan dua-duanya. Karena saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, haram dan halal di dalam perjanjian lama itu sebenarnya bukan masalah makanan, itu masalah identitas. Kenapa tidak boleh makan babi dalam perjanjian lama untuk orang Israel dalam Taurat? Supaya orang Israel tahu kami bukan bangsa kafir. Maka ada hewan yang sementara dikafirkan dulu. Dan orang Israel jangan makan yang itu. Supaya kamu bisa membedakan mana bangsa kafir, mana bukan bangsa kafir. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi waktu zaman Nuh, Tuhan nggak bilang kan, semua yang haram binasakan saja. Yang halal boleh masuk. Cerita air bah itu sudah menunjukkan dari awal betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian baru semakin jelas bahwa Allah bukan hanya mengasihi satu bangsa, Allah mengasihi seluruh bangsa. Mari kita perhatikan dampak Injil kepada bangsa-bangsa, saudara-saudara. Apa dampak Injil kepada bangsa-bangsa? Ayat 27. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Nah, kenapa kita perlu perhatikan ayat ini? Karena saudara ingat ayat yang ke-21. Coba saudara perhatikan sebentar ayat 21 yang sudah kita renungkan minggu lalu, saudara-saudara ya. Sebelumnya, jemaat Kolose itu dibilang apa? Jauh. Hidup jauh. Jauh itu maksudnya apa? Tuhan di mana, kamu di mana? Kan gitu, saudara-saudara, itu namanya jauh. Tapi saudara perhatikan ayat yang ke-27. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tadi jauh. Sekarang jadi dekat. Tadi enggak memiliki Kristus, sekarang memiliki Kristus. Nah saya tanya saudara-saudara, apa bedanya orang Kristen dengan orang bukan Kristen? Oh, orang Kristen Pak lebih religius. Orang Kristen Pak lebih bermoral. Tentu saja harus begitu. Tapi saudara-saudara bukan itu perbedaan esensial. Orang Kristen dengan orang bukan Kristen. Orang Kristen ada Kristus. Orang bukan Kristen tidak ada Kristus. Saudara jangan puas hanya anak saudara, oh anak saya Pak sekarang lebih bermoral Pak. Oh anak sekarang Pak, saya lebih religius Pak. Ada Kristus nggak? Orang-orang Minahasa, saya nggak tanya saudara religius atau tidak. Karena kalau saya tanya religius, saudara pasti religius. Saudara-saudara pengalaman saya menginjili orang di sini, saudara-saudara langsung disambut. Dari kecil kita Kristen, itu saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara saya menginjili supir taksi online. Gimana Pak, Bapak yakin Bapak masuk surga? Dari kecil kita Kristen. Saudara-saudara, saya pelan-pelan saudara-saudara saya bilang sama dia, dengan Kristen itu masuk neraka Pak. Saya bilang. Dari kecil kita Kristen. Ini mobil merek apa Pak? Baru saya bilang, mobil ini Bapak masukkan ke kandang, tidak akan jadi kuda. Bapak beli kuda pun masukkan garasi tidak jadi mobil. Bapak cuma dari kecil Kristen. Kristus ada enggak? Ada enggak? Ini pertanyaan saya untuk saudara. Saudara jangan pikir, kami orang MRI Pak. Ini bahaya lagi saudara-saudara ya. Dari kecil kita MRI Pak. Ini saudara-saudara Tuhan. Saya tidak tanya saudara orang MRI atau tidak. Saudara orang Reform pun tidak ada Kristus ke neraka saudara. Pak nanti di neraka ada orang GRI. Banyak saudara-saudara Tuhan. Saudara dibikin gereja sendiri bersama dengan mereka di sana. Dari kecil kita Kristen. Dari kecil kita di Reform Pak. Bapak sudah percaya Yesus? Kita di MRI Pak. Emang kenapa Pak?
Saudara-saudara, saya suatu kali terkesan waktu dirawat di rumah sakit. Ada orang dari gereja lain, orang awam saudara-saudara, mereka punya PI di rumah sakit. Baru mereka bangunkan saya, mereka bilang sama saya, Pak, permisi sebentar mau nanya, kami dari gereja, kami siap kali penginjilan. Bapak sudah percaya pada Tuhan Yesus? Saudara-saudara, saya saudara-saudara ya baru operasi ya saudara-saudara ya. Saya langsung jawab dengan singkat, oh iya, saya pendeta. Tapi saya jawab saudara, saya nggak tanya Bapak pendeta atau tidak, saya tanya Bapak percaya Yesus nggak? Wah saudara-saudara, saya pikir mati, ini sudah jadi pendeta ini orang, saya pikir. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini pertanyaan saya, saudara hari ini. Saudara jangan bilang saya Kristen dari kecil Pak. Saya tanya, saudara Yesus enggak? Itu bedanya Kristen dengan tidak. Saudara punya Yesus, Kristus dalam hati saudara punya semuanya walaupun enggak punya apa-apa. Saudara enggak punya Kristus dalam hati saudara enggak punya apa-apa walaupun punya segalanya. Saudara enggak punya Kristus, saudara enggak punya apa-apa walaupun saudara punya dunia ini. Saudara punya Kristus, saudara punya segalanya walaupun saudara enggak punya apa-apa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itulah bedanya Kristen dengan bukan Kristen. Saya ada Kristus dalam hati saya. Dan itu membuat perbedaan yang sangat besar. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Injil tidak hanya berdampak untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan. Mari kita lihat ayat yang ke-27 sekali lagi. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara-saudara, orang Kristen memiliki Kristus. Dan karena Kristus ada, dia punya pengharapan. Dia punya pengharapan. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kita perhatikan ya, gereja itu harusnya memikirkan perkara-perkara yang kekal di dalam dunia ini. Saudara-saudara, gereja harusnya sibuk dengan urusan-urusan yang kekal, bukan urusan-urusan dunia. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, apa yang dipercayakan Tuhan kepada gereja? Urusan pengampunan dosa, perdamaian dengan Allah. Inilah yang harusnya diperjuangkan oleh gereja. Bagaimana manusia berdosa diperdamaikan dengan Allah? Tapi saudara-saudara, kita perhatikan hari ini, banyak gereja sudah nggak ngurusin yang ini, malah ngurusin hal duniawi. Urusin aset, wah saudara-saudara ya. Urusin apa? Politik. Manusia berdosa nggak didamaikan dengan Tuhan, kamu nggak beritakan Injil sama dia, tapi sibuk ngurusin politik, bertandang tanah, bertandang sini. Saudara-saudara, ini kan gereja yang sudah kehilangan garamnya, itu kata Yesus. Kalau garam itu sudah nggak ada asinnya, ya sudah dibuang aja kata Tuhan. Kenapa? Loh, kamu kan harusnya ya, kamu di bumi, tapi matamu ke sorga, itu gereja saudara-saudara, itulah gereja. Gereja adalah orang-orang yang kakinya di bumi, tapi matanya ke sorga. Bukan yang gak peduli bumi, tapi dia tahu saudara-saudara ya, dia ditaruh di bumi ini untuk mengingatkan bumi ini ada sorga. Nah kalau yang di gereja saja saudara-saudara, orang ngelihat kita saudara-saudara, misalnya gini, orang kalau lihat saudara, orang lihat gereja, orang lihat sorga enggak? Itulah gereja. Ketika orang lihat gereja, orang lihat, wih, kita jangan macam-macam loh. Kenapa? Masih ada sorga loh, ada penghakiman terakhir loh ini. Nah, tapi kalau orang lihat gereja nggak ingat sorga, kenapa? Karena gerejanya pun sudah kayak dunia. Ya saudara-saudara, maka saudara-saudara setiap kali hari Minggu seperti ini, saudara merasa ya saudara-saudara ya, tidak pernah saudara pulang dari gereja ini tanpa ingat sorga, bukan? Saudara selalu pulang dengan mengingat, iya ada sorga. Ada sorga, hidup bukan cuma di sini. Ada sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menilai pelayanan dari hasil yang terlihat. Saya ulangi saudara-saudara, jangan menilai pelayanan hanya dari hasil yang terlihat. Jangan. Kita sudah bayar harga, sudah mati-matian saudara-saudara. Apakah kita pasti akan melihat hasilnya? Enggak tentu. Kalau bisa melihat, puji Tuhan. Tapi enggak tentu kita bisa melihatnya. Nah saudara-saudara, gereja bayar harga. Bukan untuk kepentingannya, untuk kepentingan orang lain. Apakah gereja akan langsung melihat hasilnya? Enggak tentu.
Saudara-saudara, banyak pelayanan kita yang kita lakukan dengan terbaik pun, nggak tentu kita lihat hasilnya. Tapi saudara-saudara, satu hal yang kita ingat, dampaknya kekal. Dampaknya kekal. Jadi apakah rugi bayar harga hari ini? Tidak, saudara-saudara. Karena semua yang kita lakukan hari ini dengan habis-habisan untuk Tuhan, dampaknya kekal. Saudara-saudara, kita menginjili orang hari ini habis-habisan. Orang nggak terima. Saudara-saudara, kalau gitu sia-sia dong. Enggak, saudara-saudara. Dia nanti di pengadilan terakhir tidak bisa berargumen. Maka saudara-saudara, orang kaya yang masuk neraka itu kan di dalam perumpamaan Yesus. Dia bilang apa? Tuhan, kirimkan Lazarus supaya keluargaku bertobat. Apa kata Tuhan? Apa kata Abraham? Saudara-saudara, Tuhan, ada hukum Musa sama mereka. Mereka sudah baca kok. Kalau itu aja mereka nggak percaya, apalagi Lazarus datang, ini nggak percaya, nggak ada gunanya juga. Apa maksudnya saudara-saudara? Salah satunya, kalau orang sudah dengar firman, nanti di sorga tidak ada pembelaan. Tapi kalau dia terima Yesus, saudara mungkin nggak tahu dia terima Yesus, mungkin dia pulang, saudara-saudara dia nggak bilang apa-apa, tapi saudara-saudara Tuhan, dia di rumah tiba-tiba tangan berdoa, Tuhan aku tadi sudah dengar firman. Saudara-saudara, saya terima Yesus ya, memang di dalam KKR, tapi waktu di KKR itu saya tidak ambil respon. Saya tidak respon saudara-saudara Tuhan, selesai KKR itu saya pulang, di rumah saya berdoa. Terima Yesus. Ya, saudara-saudara, bahkan pendeta yang khotbah itu memang pendeta di gereja saya, saudara-saudara Tuhan. Nggak tahu bahwa saya pulang dari KKR itu terima Tuhan Yesus. Ya, dia baru tahu setelah beberapa waktu kemudian. Ya, karena ada satu acara, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak cerita seperti ini. Kita hanya melakukan yang terbaik dan kita tidak bisa lihat hasilnya. Saudara-saudara, saya akan akhiri dengan sebuah cerita, saudara-saudara ya. Di Soviet pada zaman komunis ada camp kerja paksa namanya Gulag. Ini camp yang kejam sekali, saudara-saudara ya. Hampir semua orang di situ mati, saudara-saudara. Ya, ada yang selamat, tapi memang saking kerasnya, saking kejamnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, suatu kali di dalam camp ini terjadi percakapan singkat antara orang Kristen yang tak dikenal dengan seorang dokter Yahudi. Nama dokter ini adalah Boris Kornfeld. Dalam percakapan itu, orang Kristen ini menyampaikan Injil kepada Boris Kornfeld. Dan Boris Kornfeld, dokter Yahudi itu, menerima Tuhan Yesus melalui penginjilan ini. Lalu saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah Injil itu diterima, Boris Kornfeld hidupnya berubah sekali. Tadinya dia cuek, saudara-saudara, dengan semua orang-orang yang menderita di camp itu. Dia dokter. Dia nggak terlalu peduli dengan orang-orang yang menderita di camp itu. Ya, yang dia pikirkan cuma uang, karena dia ditugaskan di situ sebagai dokter. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, tapi setelah menjadi orang Kristen, dia mulai peduli dengan orang-orang yang di camp itu yang menderita. Kadang-kadang saudara-saudara, dia menyampaikan aspirasi kepada tentara-tentara yang menjaga camp itu. Jangan terlalu kejam. Saudara-saudara, selain itu, Boris Kornfeld sebagai seorang dokter, dia juga membagikan imannya kepada orang-orang yang ada di camp konsentrasi itu. Dia sering memberitakan Injil kepada pasien. Suatu kali saudara-saudara, ada pasien yang datang ke kliniknya dia. Nah, saudara-saudara, waktu ketemu dengan pasien ini, dirawat di dalam camp itu, dia injili pasien ini, saudara-saudara. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, tapi malamnya setelah menginjili, Boris dibunuh. Wah, kita pikir-pikir, sia-sia dong pelayanan dia, ngapain? Aduh, kok singkat sekali ya. Saudara kasih oleh Tuhan, ternyata pelayanan tidak sia-sia. Karena saudara tahu siapa pasien yang dia injili hari sebelumnya itu. Orang itu bernama Alexander Solzhenitsyn. Silahkan saudara-saudara perhatikan gambarnya. Alexander Solzhenitsyn, saudara-saudara. Saudara-saudara, orang yang belajar sastra pasti tahu nama orang ini. Alexander Solzhenitsyn adalah penerima Nobel Prize dalam bidang sastra dari Rusia. Saudara-saudara, orang ini orang hebat, saudara-saudara Tuhan. Dia adalah salah satu orang yang ditakuti oleh pemerintah komunis. Kenapa saudara-saudara? Karena dia menulis banyak buku yang dibaca banyak orang dan membuat orang itu anti dengan komunis. Saudara-saudara, banyak orang yang mengatakan salah satu yang membuat Rusia jatuh Uni Soviet pada hari itu adalah karena tulisannya Alexander Solzhenitsyn.
Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn adalah orang Kristen. Tapi saudara-saudara, Boris Kornfeld tidak pernah tahu orang ini jadi Kristen. Malamnya dia dibunuh. Tapi dia tidak tahu, saudara-saudara, ternyata yang dia injili hari itu adalah orang yang sangat berdampak bagi dunia. Ada harga yang harus dibayar. Dan kita tidak tentu melihat hasilnya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Saya akan tutup dengan pertanyaan, apakah saudara masih mau melayani kalau harganya begitu mahal? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebelum mengakhiri khotbah ini, saya akan memberikan sebuah cerita. Kita kan baru melakukan sal beberapa hari yang lalu, saudara-saudara. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melakukannya 2 hari. Kemarin saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang kirim WA. Saudara-saudara, ini adalah ini adalah screenshot dari WA story orang tua yang anaknya ikut sal. Dan di dalam WA story itu orang tuanya mengatakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dari sal, anak-anak saya, bocil-bocil saya, dia bilang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rajin cuci piring. Rajin cuci piring. Padahal di sal tidak ada materi mengenai cuci piring, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi di dalam postingan itu dibilang, saudara-saudara, karena anak saya mendengar berita mengenai dosa dan mengenai keselamatan. Lalu mereka merasa cara mengucap syukur untuk keselamatan itu adalah dengan membantu orang tua mencuci piring. Saudara-saudara, itu hanya satu testimoni. Itu bikin saya merasa kerja keras kami 2 hari itu nggak ada lagi. Itu sudah. Itu baru 1 orang. Tapi itu kan hasil yang terlihat. Itu aja sudah bikin sukacita ya. Tapi saudara-saudara, bagaimana kalau kita tidak bisa melihat hasil seperti ini? Ingat satu hal, tidak ada pengorbanan yang sia-sia kalau saudara berikan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkaulah yang memberikan kepada kami pengertian. Dan kami berdoa supaya kami tidak hanya mengerti tapi melakukan. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kami seringkali hitung-hitungan dalam pelayanan. Karena Allah sendiri tidak hitung-hitungan. Allah sudah membayar harga yang begitu mahal, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan sebelum kami sudah banyak hamba Tuhan yang bayar harga. Maka seharusnya kami pun malu kalau kami masih hitung-hitungan. Kiranya Tuhan mengingatkan kami bahwa kami sudah dibeli dengan harga yang mahal dan Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Maka sekarang kami harusnya mau bekerja, berjuang habis-habisan bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.